Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harnida dari kelas C nomor stambuk 126. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Nah, materi-materinya yaitu adalah metode dan cara penilaian keputusan investasi. Ada beberapa metode, yakni metode payback, metode net present value, ketiga metode internal rate of return atau IRR, dan keempat metode profitability index atau PI. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat metode tersebut. Nah, metode payback period, di mana jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari period payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Kedua, metode next present value atau NPV. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau P kali V. Nah, ketiga, metode internal rate of return atau IRR adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Keempat, metode profitability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Next, di sini kita melihat contoh kasus di mana PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliarnya merupakan modal kerja, umur ekonomis 5 tahun, dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Nah, pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau EAT selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut. Ada 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Nah, pertanyaannya, buat tabel cash flow selama umur ekonomis. Kedua, hitung berapa PP, NPV, IRR, dan PI. Baiklah, di sini jawaban nomor 1, di mana kita melihat rumus penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis, yakni di mana investasi sebesar 5 miliar dikurang modal kerja sebesar 1 miliar dibagi 5 tahun tadi sama dengan 800 juta. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. Ya, di sini tadi tahun 1 sampai 5 ada 950 dan seterusnya. Di sini penyusutannya itu adalah 800, semuanya sama sampai tahun ke-5. Setelah itu kas bersih atau proses diperoleh dari 950 juta ditambah dengan 800. Begitu seterusnya. Tahun ke-2 sampai ke-5 sama dengan 1 miliar 100 ditambah 800 sama dengan 1 miliar 900, dan begitu seterusnya. Baiklah, setelah itu dikalikan dengan diskon faktor atau DF-nya, dia itu adalah 20%, menghasilkan PV kas bersih sebesar 1 miliar 457.750, dan begitu seterusnya, sehingga jumlah persen value kas bersih adalah 60 miliar 86.000. 60 miliar betul begini, 86 juta kah atau ribu? Ih, salah udah ini bah, bicara terus minta. Sehingga jumlah present value kas bersih adalah 60 miliar 86 juta. Baiklah, selanjutnya payback period. Bisa mau jadi potong-potong tuh? Ya. Nah, payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada 2 macam modal perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi sebagai berikut. Apabila kas bersih setiap tahun sama, maka rumusnya adalah PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, dari contoh kasus di atas, di PT Mandiri tadi mempunyai kas bersih sama, yaitu adalah 2 miliar 500 juta setahun, maka PP-nya adalah 5 miliar dibagi
2 miliar 500 juta dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Baiklah, apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut. Investasi sama dengan 5 miliar, kas bersih tahun 1 sama dengan Rp 1 miliar 750 dibagi dengan Rp 3 miliar 250 juta. Kemudian kas bersih tahun keduanya yaitu adalah Rp 1 miliar 900 juta dibagi dengan Rp 1 miliar 350 juta. Hasil dari 1 miliar 350 juta adalah didapatkan dari hasil pengurangan semua dari investasi kas bersih tahun 1, kas bersih tahun 2 sehingga menghasilkan 1 miliar 350 juta. Next. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu adalah PP sama dengan 1 miliar 350 juta dibagi 2 miliar 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut sebagai berikut. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode atau payback period adalah mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Nah, net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih PV of process dengan PV investasi atau capital outlays. Nah, untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana NPV sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 tambah R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah kas bersih N dikurang 1 tambah R pangkat 2 dikurangi investasi. Nah, setelah memperoleh hasil-hasil dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif, sebaliknya itu ditolak. Nah, jika diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu adalah jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan, NPV sama dengan berapa ini? Banyak. 2.500 atau 2.500 kayaknya. Iya kang. Berapa kang? Miliar gitu tuh apa? Bagaimana ini? Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa ini. Bicara kayak begini. Nanti dipotong mana? 7 miliar 400. Tidak, ini loh. 2.500 atau apa? Atau 7 berapa itu? Apa itu lem? Setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif, maka sebaliknya ditolak. Nah, apabila diasumsikan sebaliknya investasi ditolak, apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Nah, untuk menghitung NPV sebagai berikut. Nah, jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan, yaitu adalah NPV sama dengan 2 miliar 500 juta dibagi 1 tambah 0,2 ditambah 2 miliar 500 juta dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 dan begitu seterusnya dikurang dengan 5 miliar, maka NPV sama dengan 7 miliar 475 juta dikurang 5 miliar sama dengan
2.475 juta. Next. Jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut, perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan, yaitu adalah di sini kita lihat ini adalah kas bersih proses, di mana ada sama 2.500 juta. Di sini diskon faktornya yaitu adalah 0,833. Ini sudah dibahas di tabel di awal sebelumnya. Begitu juga seterusnya adalah PV kas bersihnya. Nah, PV kas bersihnya ini adalah didapatkan dari kas bersih dikalikan dengan diskon faktor, di mana 2.500 juta dikali dengan 0,833, hasilnya adalah 2.082.500, dan begitu seterusnya. Jadi total PV kas bersih adalah 7.475 juta. Baiklah, di sini kita lihat total PV kas bersih sama dengan Rp 7.475 juta, sedangkan total investasinya yaitu adalah 5 miliar dan NPV-nya yaitu adalah 2.475 juta. Baiklah, selanjutnya jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas, maka rumusnya adalah NPV sama dengan 1.750.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1.900.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2, dan begitu seterusnya dikurang dengan 5 miliar. Maka NPV-nya adalah 6 miliar ini 6.009.600.000. Kenapa kasih kecil nih? Bisa mau kan nanti ini. Maka NPV-nya adalah 6.009.600.000 dikurang dengan 5 miliar sama dengan 1.008.600.000. Nah, penghitungan NPV dengan kas berbeda per tahun atau ribuan. Di sini kita bisa melihat tabelnya. Di sini ada 2004 sampai dengan 2008 berturut-turut, di mana ini adalah 950 juta. Seperti di awal tadi, jadi dari contoh kasus di Bank Mandiri. Selanjutnya penyusutannya adalah 800 juta. Nah, kas bersihnya itu adalah 1.750.000. Tadi sudah dijelaskan semua di awal bagaimana cara mendapatkan dari angka-angka tersebut. Setelah itu adalah PV kas bersih. Nah, PV kas bersihnya ini sudah dijelaskan juga di awal tadi, sehingga dia mendapatkan jumlah kas bersih present value sebesar 6.008.600.000. Jadi total PV kas bersih sama dengan Rp 6.008.600.000, sedangkan total PV investasi sama dengan 5 miliar. Jadi NPV-nya adalah 1.008.600.000. Nah, internal rate of return atau IRR merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Nah, cara pertama untuk mencari IRR adalah menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Nah, di mana I1 sama dengan tingkat bunga 1, sedangkan I2 sama dengan tingkat bunga 2. NPV1 sama dengan net present value 1 dan NPV2 sama dengan net present value 2. Baiklah, selanjutnya. Nah, mencari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2070 yang diperoleh dari atau dalam jutaan rupiah.
Nah, ini 2070 ini di mana tadi dapat 2070? Mana 2070? Ini 2 juta. ini 1000, bukan di ini kata dia. Baiklah, next di mana kita melihat mencari rata-rata kas bersih, yaitu adalah sebesar 2070. Nah, di mana 1.750.000.000 ditambah 1.900.000.000 dan begitu seterusnya ditambah, setelah itu dibagi dengan 5. Ini adalah 5 tahun tadi, sama dengan 2070 sama dengan 2.070.000.000. Di mana 1.750.000.000 tadi ini didapatkan dari kas bersihnya, di mana di sini selanjutnya perkiraan besarnya PP, yaitu adalah PP sama dengan 5 miliar dibagi dengan 2.070.000.000 sama dengan 2,41 Perkiraan besarnya PP yaitu adalah PP sama dengan 5 miliar dibagi 2.070.000.000 sama dengan 2.416 juta. Nah, secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga 2,416 adalah 2.436 adalah 30%. Nah, secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini tabel perhitungan NPV dengan diskon faktornya 28%. Dan ini dinyatakan dalam ribuan. Nah, di sini adalah kas bersihnya 1.750.000. Ini tadi sudah dijelaskan dari mana mendapat 1.750.000, yaitu adalah didapat dari kas bersihnya tadi. Nah, setelah itu diskon faktornya adalah 0,781 dikalikan kas bersih dikali diskon faktor, didapat hasil PV kas bersihnya adalah 1.366.750.000. Nah, begitu seterusnya, sehingga total PV kas bersih adalah 5.037.150.000. Nah, nilai NPV positif yaitu adalah 5.037.150.000 dikurangi dengan 5 miliar sama dengan 37.150.000. Nah, kemudian untuk diskon faktor 29%, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini kita melihat tabel. Nah, tabel perhitungan NPV dengan diskon faktor 28%, di mana kita di sini melihat kas bersihnya adalah 1.750.000.000, sedangkan diskon faktornya 0,781 dan PV kas bersihnya adalah 1.366.750.000. 1.750.000 didapatkan dari kas bersihnya, kemudian dikalikan dengan diskon faktor 28%, sehingga menghasilkan PV kas bersih yaitu adalah 1.366.750.000. Dan begitu seterusnya, sehingga totalnya yaitu adalah
5 miliar 37.150. Nah, jadi nilai NPV positif yaitu adalah 5 miliar 37.150 dikurang dengan 5 miliar sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 29%, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini kita melihat tabel perhitungan NPV untuk diskon faktor 29%, di mana tadi angkanya tadi sudah kita ketahui yaitu adalah seperti 1.750 seperti sebelumnya sama. Setelah itu diskon faktornya yaitu adalah karena tadi diskon faktornya 28%, jadi sekarang diganti dengan 29%, jadi akan berubah menjadi 0,775. Jadi begitu seterusnya. Kemudian kas bersihnya ini 1.750.000.000 dikalikan dengan diskon faktornya sehingga menghasilkan PV kas bersih yaitu adalah 1.356.250.000. Nah, sehingga totalnya menjadi 4.933.650. Jadi nilai NPV sudah negatif sama dengan 4.933.650 dikurang 5 miliar sama dengan minus 66.350. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada tahun 1 sampai tahun ke-5. Tadi dimasukkan saja angka-angkanya seperti sebelumnya. Di sini adalah untuk bunga 28%, seperti sebelumnya dimasukkan angka-angkanya, PV kas bersihnya seperti tabel sebelumnya, tinggal dimasukkan saja. Setelah itu untuk bunga 29% juga tinggal dimasukkan diskon faktornya tadi, juga PV kas bersihnya, sehingga untuk total PV kas bersih untuk bunga 28% yaitu adalah 5.037.150. Kemudian total PV investasinya itu adalah 5 miliar, NPV-nya yaitu adalah 37.150.000.000. Kemudian di sini ada PV kas bersihnya yaitu adalah 4.933.650 dan juga investasinya yaitu adalah total investasinya 5 miliar dan C2-nya yaitu adalah 66.350. Nah, setelah itu adalah kita lihat di sini adalah interpolasi dan initial investment, di mana interpolasinya tadi diketahui adalah 28%. VFAB adalah 5.037.150. Setelah itu FIFA-nya adalah 5.037.150. Nah, ini sama ya. Kemudian initial investment 29% yaitu adalah 4.933.650. Jadi untuk mendapatkan hasil 103 miliar 500 juta, maka di sini dikurangkan dari 5.037.150 dikurang dengan 4.933.650 sehingga mendapatkan hasil 103.500. Nah, begitu juga setelah itu kita lihat IRR-nya sama dengan I1 ditambah NPV1 sama dengan NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Nah, IRR sama dengan 28 ditambah 37 miliar 150 juta dibagi dengan 103 miliar 500 dikali dengan 1%, sehingga menghasilkan IRR 28 ditambah 0,359 miliar sama dengan 28 miliar 359% dibulatkan menjadi 28,4%. Next.
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, IRR sama dengan P1 kurang C1 sama dengan P2 kurang P1 dikurang C2 kurang C1, di mana P1 yaitu adalah tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 sama dengan NPV2 dan C2 sama dengan NPV2. C1 sama dengan NPV1, C2 sama dengan NPV2. Nah, jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dilihat cara sebagai berikut. Nah, di sini tadi angka-angkanya seperti sebelumnya, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Ini tinggal dimasukkan saja semuanya. Setelah itu, nah jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, P1 sama dengan 28%, P2 sama dengan 29%. Nah, C1-nya adalah 37 miliar, 150 juta. Nah, di sini C2 sama dengan min 66.350. Nah, baiklah IRR sama dengan P1 kurang C1 dikali P2 dikurang P1 dikurang C2 kurang C1, di mana menghasilkan IRR sama dengan 28 kurang 37.150 dikali dengan 29,28 dibagi minus 66.350 dikurang 37.150. Ini tadi, ini hasil ini, angka-angka ini didapatkan dari rumus tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, namun jika lebih kecil dari bunga pinjaman maka akan ditolak. Nah, next profitability index atau PI adalah rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, rumusan yang digunakan untuk mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan sigma PF kas bersih dibagi dengan sigma PF investasi dikali 100%. Nah, selanjutnya kita lihat caranya. Nah, dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. Nah, jadi di sini PI sama dengan 7.475 miliar dibagi dengan 5 miliar dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Nah, pertanyaannya 7.475 juta ini didapatkan dari total PV kas bersih. Tadi sudah dijelaskan di slide 18. Nah, dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 6.008.600.000 dibagi dengan 5 miliar dikali 100% sama dengan 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Nah, di sini 6.008.600.000 ini didapatkan dari perhitungan NPV dengan kas berbeda per tahun. Ini juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya, terdapat di dalam tabel. Jadi, kesimpulannya adalah apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima. Apabila lebih kecil dari 1 maka ditolak. Kasih pin deh. Nah, di sini dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Pertama adalah, nah baiklah, di sini kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Nah, pertama itu adalah metode payback period. Kelebihannya itu adalah metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Nah, kelemahannya itu adalah tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Selanjutnya sudah nih, kasih sini deh. Selesai enggak? Sudah sini.
3031. Kedua itu adalah NPV. Kelebihannya itu adalah memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisi proyek. Kelemahannya itu adalah manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomi proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Nah, ketiga adalah metode IRR. Kelebihannya itu adalah apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil, maka diterima. Nah, kelemahannya itu adalah diterima juga. Kelemahannya itu adalah secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek penghitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan penghitungan NPV. Terakhir yaitu adalah metode PI. Itu adalah kelebihannya selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kelemahannya yaitu adalah untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mi. Lama kali kok. Sudah Mi, aku saya lagi situ. Yang dulu Lama sekali kau tuh. Gua lihat dulu berapa video tadi mau bikin. Kamu siapa? Tengah mati kalau lagi edit itu. Belum yang editnya. Bukan main. Banyak. Sini kue, sama ki. Weh, penasaran kayak juga game itu, Cika. Itu edit dulu. Bisa? Tidak tahu Gimana kan? HP ku tadi, guys? Capek kamu. Bicara. Ini makas terbasku. Banyak sekali. Cepat kue. Apa? Bisa juga mau edit. Tidak tahu, Pak. Karena banyak sekali punyamu. Tanggal berapa ini? 23. Berarti paling bawah, Le. Banyak juga ini. Berapa kali tag tadi? Enggak mau. Enggak tahu. Iya, banyak. Kayaknya banyak sekali saya di sini. Sebut dari sini persen. Jadi tidak dingin nih gara-gara lama sekali membaca. Padahal sedikit loh, maksudnya kayak Pertama benar. angkanya Biasa 365. 10 menit itu mas, selesai. 365. Berapa sih? Kalau umpamanya 4 kali tes 240 menit. 5. 4 kali tek. Dia punya full HP-nya nanti. Iya, anda pun kayak HP-nya itu bukan ada satu-satu. Betul. Itu pika panas, itu mina suruh kayak Jepang. kasih masuk YouTube karena Astaga, mulai balik dari tadi. Masih mulai pian. Jangan bilang anunya Fernida ini. Tidak bekas mati kepunyamu. tidak. Tidak, kamu musa nama lain muka pajem 4TI.